kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara saya? Bentar, Kedengaran, Bu. ini ya baik. Ntar dulu, mau digedein dulu. Ya, ya, oke. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali ya di Zoom meeting ini untuk kita pembahasan materi-materi agama atau pendidikan agama Islam yang akan kita laksanakan sebentar lagi ya. Itu hari hari Rabu, insya Allah. Ya, baik. Mari sebelum kita mulakan belajar kita pada sore hari ini kita baca surat Al-Fatihah semuanya. Semoga yang sakit segera disehatkan, yang sedang eh, ada urusan ya, yang sedang dalam perjalanan semoga diselamatkan ya. Kita sedang ikhtiar, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu beruntung dan pandai bersyukur ya. Amin. Ala hadinya walikuniyatin solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. eh untuk Aisyah, Mas Rudi, serta yang teman-teman yang lainnya sudah di Japri agar bisa segera masuk ya, karena untuk kita hanya terbatas. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk kisi-kisi soal yang akan diujikan pada mata pelajaran agama Islam hari Rabu esok ya, insya Allah. Nah, sebenarnya untuk soal ini kita tidak banyak ya. Sini hanya butuh ketelitian dalam jawab pertanyaan, kemudian lengkap ya. Soalnya itu kalau nggak salah ada lima apa enam ya. Ya, ada enam pilihan ganda, kemudian ada soal menjodohkan, ya memilih. Di sini butuh ketelitian di dalam membaca soalnya. Jadi jangan terburu-buru ya di dalam mengerjakan soal. Kemudian juga ada esainya ada dua. Ya, pastikan yang sudah kita jawab itu adalah yang memang kita sudah yakin jawabannya. Jadi yang sampai kosong atau ngisinya asal ya, harus sesuai. Baik, di materi agama Islam untuk soal yang akan diujikan itu kita awali dari mulai surah Al-Hujurat ya, coba. Saya coba share untuk surah-surah Al-Hujurat. Kalau yang ada Al-Qurannya boleh dilihat. Ada nggak? Pak Wasruri ada Al-Qurannya? Ada. Al-Quran dan terjemah. Aduh, Ya, terjemahan nggak ada. Sebentar ya, Bu ya. Saya ya coba boleh. Atau nanti ambil. bisa lihat di layar juga. Nah, perlu buku catatan ya. Jadi nanti Oh, untuk mencatat bisa dicatat ya untuk pembahasan ini. Kita akan coba buka surat Al-Hujurat dari mulai surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49 ya. Surah 49 ayat ke-12 sampai ayat 15 dan arti. Oke, nih saya akan share terlebih dahulu. Ya, tolong dicatat ya pembahasannya surah Al-Hujurat. baik, Bu. Nah, Al-Hujurat itu dia banyak sekali ya pesan yang disampaikan, diantaranya adalah bahwa kita dilarang untuk mencela diri kita sendiri, kemudian dilarang juga kita untuk bergibah, ya, dilarang kita untuk
apa namanya, eh, bergunjing dan sebagainya. Ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah ini dalam etika pergaulan. Tidak boleh membuka aib saudaranya. Ya, Iya, Bu. Jangan karena kebencian kita kepada seseorang akhirnya membuat aib saudara kita itu jadi terbuka sehingga kita mengumbar kejelekan orang lain itu. Nah, kita sendiri tidak boleh ya, tidak boleh Iya, Bu. kita mengumbar aib saudara-saudara kita. Nah, ini dia ayatnya. Oke, boleh dibaca silakan. Saya manggil Bapak ya, Mas Ruri. Iya, boleh, Oke. Bu. Nggak apa-apa, Bu. Masih. Ini saya baru lihat ya, Pak Mas Ruri ini tinggalnya di mana ya? Saya tinggal di Cibubur, Bu. Sebentar. Kelapa Dua Wetan. Oke, Bu. Ya, Mau baik. dibaca Arabnya, Bu? Boleh, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta. Itu nggak kelihatan, Bu, suratnya. Eh, agak diturunin lagi sedikit. Oke, sebentar, sebentar. Ini ayatnya ayat kedua. Kita pilihnya ayat yang ke-12 ya. Sebentar. Boleh. Ini saya belum pindahkan. Nah, ya. Oke, sudah terlihatkah? Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minal dzon. Oke, silakan. Itu masih ketutupan oleh apa namanya Oh, tulisan yang gitu. biasa. Iya, iya, Eh, iya. jadi nggak Nah, tamat. kalau gini kelihatan nggak? Oh, cuma kecil banget, Bu. Iya sih kecil banget. Oke, sebentar saya coba buka yang lain ya. Oke, kalau ini, nah kelihatan ya. Oke, Oke, Bu, siap, silakan. siap, siap, siap. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni Hmm? inna ba'dadh-dhanni in summa ismun wala Ismu, mm-mm. Ismu ismu wala wala tajassasu. ismu wala tajassasu wala Ya, yahtab ba'dukum ba'do mm-mm. ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakasih Fakarih tumu. fakarih tumuh Hmm. wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oke, ini ayatnya ya. Ya, Oke. Bu. Nah, coba kita simak eh, penjelasan ayat yang ada di ini, di ayat ini ya, di ayat ke-12 ini. Kita lihat ada berapa sih? Ada hukum bacaan apa sih ya? Kita sudah pelajari nih di Tahsin Musrif. Nah, jadi Pak Wasruri Iya, Bu. ya harus menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan tahsin. Nah, Baik, sementara Bu. ini tahsin itu ada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, kalau pembelajaran saya sendiri itu di hari Sabtu pagi, ya, Mbak subuh jam 5.30 sampai dengan selesai. Jadi setiap kehadiran di Zoom, ya, baik pelajaran saya maupun Pak Arif, nah itu bisa menambah poin untuk eh, menambah nilai ya di Baik, Bu. penilaian akhir. Ya, begitu juga untuk yang lainnya ya, yang belum tergabung, Hipni, kemudian Izatila, maupun yang lainnya, ya, agar tetap mengikuti ya. Baik, kita bahas di, di ayat ini ada hukum-hukum tajwid ya, seperti di sini ada mat bertemu alif. Mat bertemu alif pada lain kata, ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kita tahu mad jaiz itu adalah ketika bertemunya mad dengan huruf alif pada lain kata, maka boleh dipanjangkan 2, 4 sampai 5 harokat. Ya. Ya, Bu. Alladzina. Ya ayyuhalladzina. Ini ada matobi'ai. Kemudian amanuj tanibu. Di sini ada bacaan apa nih? Aisyah. Ya. Bacanya memantul. Hukumnya apa nak? Kalau Ya, kalau qalqalah. Qalqalah itu terbagi dua ya. Ada qalqalah kubro
dan ada qalqalah sugro. Ya, huruf qalqalah sendiri ada berapa? Hipni, silakan sebutkan huruf-huruf qalqalah. Hipni, silakan dibuka mute-nya. Dibuka videonya ya, yang tertutup ya. Hipni bisa menjawab. Oke, ini tidak respon. Arya, silakan Arya. Arya tahu hukum apa huruf-huruf qalqalah? Huruf-huruf qalqalah itu ada 5. Sebutkan Arya apa aja? Nggak bisa. Nah, itu harus cari tahu ya. Nah, qalqalah itu ada 5 ya, yaitu huruf ba, jim, dal, to, kof. Halo Arya, Arya dengar suara saya? Halo Arya, dibuka mute-nya Arya. Iya. Ya, Bu. Arya bisa menyebutkan nama hukum tajwidnya? Hurufnya? Nah, nanti pelajari ya. Ba. Ba, terus apa lagi? Iya, Bu. Ba, jim, terus dal. Jim. Ba, jim, dal, to, kof. Belum Atau tahu. di toko. Bukan kaf, tapi ya Belum kof. terlalu tahu, Sel. Makanya kamu harus sempetin ya masuk ke Jum Tahsin Musrif saya ya. Setiap ada subuh hari Iya, Sabtu Bu. ya. Harus sempetin. Kalau enggak nanti Siap, Bu. kamu turun. Baik, kita lanjut. Amanu ibu katsiran minal dhon. Di sini ada fathah tanwin ketemu mim. Bacanya itu masuk dengan dengung dan ditahan 2 rakaat. Kira-kira hukum bacanya apa ya? Hipni bisa dibuka mute-nya. Izzatilah. Oke, Hipni. Halo Hipni. Nih, Hipni. Kalau ditanya sama saya tolong ya respon ya. Oke, Izzatilah. Ya, Bu. Oh, Izzatilah laki perempuan ini? Laki, Bu, laki. Oh, panggilannya Iza atau Tila? Iza boleh, Iza. Oke, Iza. Ya, Bu. Hukum bacanya apa nih ketika ada fathah tanwin bertemu mim? Dia dibacanya masuk dengan dengung dan ditahan 2 rakaat. Idgham biguna, Bu. Oke, idgham biguna. Ada berapa huruf idgham biguna? Ya, halo. Ih, jangan dibuka. Kamu Bu. bisa buka ininya. Apa namanya videonya? Dibuka ya, on ya. Videonya on semua ya. Yang ditutupin Iza. Ya, idgham biguna hurufnya yaitu ya, nun, mim, dan waw ya. Jadi disebut pembacaan idgham biguna apabila terdapat nun, sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham biguna, maka dibacanya ditahan 2 rakaat dengung dan ditahan 2 rakaat. Nanti kalian bisa cari tahu ya hukum idgham itu apa, hurufnya ada berapa, contoh kalimatnya seperti apa. Nanti kalian menyebutkan nama hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan. Inna ba'dadh-dhanni. Ada nun yang bertasydid. Aisyah, apa nama hukum tajwidnya? Nun gunah. Setiap nun dan mim yang bertasydid maka dibacanya berdengung dengan kuat dan ditahan 2 harokat. Ya, apa namanya? Gunah. Gunnah ya, atau gunnah musyaddadah ya. Dengung yang dikuatkan. Nah, hurufnya itu hanya 2 yaitu nun dan mim. Jadi ketika membaca huruf tersebut kita bacanya harus didengungkan dengan kuat. Inna ba'dadh-dhanni ismu gitu ya. Kemudian kita lanjut. Di sini juga masih terdapat bacaan idgham biguna, tapi sebabnya karena ada doma tanwin ketemu wow. Wala yaghtab ba'dukum. Nah, Pak Wasruri ini termasuknya apa nih? Bertemunya ba dengan ba. Bertemu Kalau sama. Apa itu nama hukum tajwidnya? ba'dadh-dhanni ya, Bu. Iya, yaghtab ba'du. Di sini ba yang sukun bertemu dengan ba yang berharokat. Nama hukum bacanya? 2 huruf yang Agak sama itu bentar namanya lupa, Bu. idgham. Idgham biguna, Bu. Bukan. Kalau idgham biguna itu nun sukun dan tanwin. Kalau ini sama idgham juga, tapi idgham lain atau idgham mutamatsil lain karena bertemunya 2 huruf yang sama sifat maupun makhrajnya ya.
Namanya idgham mutamasilain. Kalau di dalam hukum mimati kan kita terbagi 3 ya. Ada idgham syafawi, ada idgham mutamasilain, dan ada ikhfa syafawi. Nah, tapi kalau di idgham ini itu di idgham yang lain, yaitu ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanisain, dan ada idgham mutamasilain. Nah, ini salah satunya adalah idgham mutamasilain bertemu di huruf yang sama. Sebabnya bukan karena mim ya, tapi yang satu hurufnya sukun, yang satu berharokat. Oke? Nah, kalau yang ini mimati bertemu ba. Mimati bertemu ba, ini hukumnya adalah bacanya sama-sama di bibir. Kira-kira apa nama hukum bacanya ya? Hipni. Hipni bisa dibuka mute-nya. Halo Hipni. Nih Hipni kemana nih? Oke. Tolong ya, kalau ditanya respon itu nambah poin loh ya. Oke. Kita lanjut. Arya, kira-kira ini hukumnya apa ya? Mimati ketemu ba. Dia bacanya sama-sama di bibir. Halo Arya. Arya tahu nggak Apa hukumnya? ya? Samar-samar di bibir. Kalau Iya, Bu. dalam hukum mimati itu disebutnya apa? Indra tahu? Arya tahu? Apa ya? Halo? Lupa-lupa saya, Bu. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab tadi? Halo? Bisa? Ya, Iya, yang Bu. bisa jawab siapa? Apa? Iklap. Hah? Iklap? Iklap. Bukan iklap. Kalau iklap Itu ini guna. sukun. Nun sukun. Tapi kalau ini kan mim sukun. Beda hukum tajwidnya namanya. Oh, ikhfa syafawi. Oh, Indra itu Hipni rusak mute-nya. Baiklah. Tapi kamu nyimak ya. Oke, namanya ikhfa syafawi ya. Kemudian ayuhabu ayyakuna ini idgham guna, kemudian ini ikhfa nih. Ada ikhfa namanya ikhfa hakiki ya. Kemudian ada wattaqullaha, di sini ada lafdzul jalalah tafhim, lafaz Allah yang dibaca tebal karena lafaz Allah ini sebelumnya diikuti oleh baris fathah atau baris domah. Maka dibacanya tebal ya. Begitu. Nah, kalau ini domatain bertemu ro. Baik, nanti kalian pelajari sendiri ya tentang hukum tajwidnya. Kalian mampu menyebutkan hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Kemudian kita lihat di ayat ini artinya tuh apa sih? Oke, kita lihat artinya ya. Arti dari surah Al-Hujurat ayat ke-12. Bentar. Ayat ke-12. Ini kira-kira tentang apa ya? Siapa yang tahu? Anjuran Allah tentang apa? Kenapa Allah menyuruh kita? Oke, sebentar. Ya, silakan dibaca Aisyah artinya. Iya, Bu, kenapa? Ya, dibaca artinya, nak. Arti ayat tadi. Ya, Bentar, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya ya sebagian betul. prasangka itu dosa. Mm-mm, Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. betul. Dan Kemudian, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang ah, lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya terus kamu merasa jijik? Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha ya. Penerima Taubat, Maha Penyayang. Hmm. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa kita dilarang untuk apa? Gibah. Untuk bergibah atau apa? Kalau bahasanya sekarang tuh gosip ya. Ya, kita nggak boleh gosip, kita bisa nahan diri. Kadang kalau kita udah kumpul dengan teman-teman kita, kemudian membicarakan seseorang, ya, yang bila ada satu yang mau mencetuskan, pasti akan nyambung nih. Wah, si Anu, gini, gini. Tanpa sadar kita menguliti dirinya, ya. Nah, kita harus bisa menahan diri, ya. Jangan sampai kita apa membuka aib saudara kita, ya. Seperti itu. Dan larangan juga
agar kita tidak boleh apa? Tidak boleh untuk bergunjing. Itu orang yang bergunjing itu sama aja kayak dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Seperti itu. Ya. Ini jadi sudah dicatat ya di surah apa namanya? Surah Al-Hujurat ya. Baik, kita lanjutkan. Dicatat lagi surat berikutnya. Ini untuk surat Al-Hujurat itu ayat 12 ya. Ada hukum tajwid, ada alif lam komariah dan alif lam syamsiyah. Ya, silakan dicatat sendiri ya. Jadi biar kamu bisa pelajari sendiri. Jadi hukum alif lam itu ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiyah atau disebutnya idhar komariah, ada idgham syamsiyah. Nah, kira-kira hukum apa yang terdapat di dalam surah tersebut? Kemudian kita lihat lagi surah Al-Maidah ayat 2. Dicatat ya. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu surat yang ke-5. Ya. Kita lihat surah Al-Maidah. Al-Maidah itu ayat kedua. Allah menjelaskan tentang apa sih? Oke, coba ya. Saya minta yang baca ini. Nih, harus udah pada bisa baca Quran ya. Oke, Sedikit tuh. kita ambil poinnya ya. Baik. Oh, ada Pak Cahya. Assalamualaikum, Pak Cahya. Pak Cahya bisa dengar saya? Halo? Dibuka mute-nya ya, dibuka videonya. Oke, langsung aja deh. Pak Wasruri, silakan Pak Siap. Wasruri dibaca kembali. Ini potongan ayatnya aja ya dari surah Al-Maidah. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la Oke. ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Oke, yang artinya Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa dan kebajikan. jangan tolong. Kebajikan Pak Oh Wasruri. iya, maaf mabu. Ya, Malam udah tunggu. Ya. ya. Kebijakan dan janganlah takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. permusuhan. Baik, berarti intinya kita disuruh apa nih di dalam surat Al-Maidah ayat 2? Saling mengingatkan ya, saling tolong menolong ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kita cuek, tidak peduli. Lagi online san. Di sana. Bawa. Sebentar nih. Oke ya, di sini udah dicatat ya surat Al-Maidah ayat 2 ya. Nah, nanti dilihat hukum tajwidnya yang terdapat di ayat ini apa saja. Nah, ini kita nemukan nih. Alal birri, di sini ada alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf ba ya, dibacanya berarti alif lam itu jelas. Ya, jelas terbaca. Nah, ciri-ciri dari alif lam qamariyah itu ada 3. Yang pertama, alif lamnya diikuti oleh tanda sukun. Alif lamnya terbaca jelas. Ya, alif lamnya diikuti oleh huruf-huruf qamariyah. Ya. Nah, sedangkan kalau yang satunya lagi, wattaqwa, di sini alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Nah, ciri-ciri syamsiyah itu ada 3. 1, alif lamnya diikuti oleh tanda tasydid atau syiddah. Kemudian yang kedua, alif lamnya bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Kemudian alif lamnya itu dibaca masuk atau melebur. Sehingga bunyi alif lam tidak terdengar. Maka dia disebutnya idgham syamsiyah. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, nanti bisa dicari sendiri ya pengertiannya, hukumnya, contoh bacaannya. Dan itu menjadi salah satu soal yang akan keluar di materi ujian besok. Ya, jadi tentang alif lam qamariyah, syamsiyah, terus apa lagi tadi tuh? Ada qalqalah ya, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim mati dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan tentang surah Luqman. Kita buka surah Luqman. Itu surah yang ke berapa? Siapa yang udah tahu? 31. Oke, silakan dibuka surah Luqman ayat 31 ya. Luqman surah 31 itu mulai dari ayat 12 ya sampai 14. Di sini
Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, ya. Selain kita bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian juga kita disuruh untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Bagaimana sikap kita? Ini contoh teladan dari Luqmanul Hakim, ya. Beliau bukan nabi, dia juga bukan rasul, tapi beliau merupakan orang yang dipilih Allah untuk jadikan teladan, ya, karena pembelajarannya kepada anak-anaknya sehingga bisa memberi contoh yang baik, ya. Untuk surahnya kita lihat artinya, ya, ayat dan artinya. Bentar. Dan arti. Tolong dicatat ya Pak, biar nggak lupa ya Pak. Nah, ini materi yang akan diujikan untuk besok PAI. Ya, di sini nggak ada artinya. Oke. Nah, ini dia. Oke, coba. Nggak saya suruh baca ya, disimak aja karena waktu kita terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innahu fa in wa man kafara tunggu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, yang artinya nah nanti bisa cari sendiri tuh. Oh, surat Luqman 31 dari 12-14 itu tentang apa sih? Ya. Kemudian apa sih hukum bacaan yang terdapat di sini? Terus maknanya apa sih dari surat Luqman ayat 13 dan 14 ini? Yang kita bisa ambil pelajarannya ya. Oke. Sudah? Ya. Kemudian kita lanjut. Dibuka kembali surahnya. Surah Al-Isra. Oke, surah Al-Isra. Surat berapa ya? Ya, surat Al-Isra surat ke berapa? 15. Ya, surat ke-17. Saya dibuka ayatnya dari mulai ayat 23 sampai dengan 27. Nanti dilihat ayatnya dan artinya ya. Kemudian dilihat juga hukum tajwidnya yang terdapat di ayat tersebut. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini bagaimana kita berbakti juga kepada orang tua. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua dan larangan Allah ya untuk dilakukan pada orang tua. Misalnya kita tidak boleh membentaknya, tidak boleh berkata kasar, ucapkan dengan lemah lembut, bahkan kita harus selalu mendoakannya ya. Di surat Al-Isra ayat 23. Nah, di sini ada hukum bacaannya misalnya. Ada mad, ya kita udah pelajari mad. Ada mad bertemu dengan alif pada lain kata. Maka dibacanya 2 atau 4 atau 5 harokat. Ya. Itu. Kemudian di sini ada wabil walidaini. Di sini ada ya sukun yang sebelumnya dikutip fathah, berarti dibacanya kurang dari 2 harokat panjangnya. Ini disebutnya mad layin atau bacaan panjang yang lunak ya. Kemudian ihsanan. Ihsanan dibacanya jadi ihsana. Nah, ini nama hukum tajwidnya adalah mad liwat. Silakan dicatat ya. Mad liwat itu apa? Contohnya bagaimana? Ya, nanti bisa dicari tahu ya. Kemudian inti dari surat ini apa sih? Ayat 23, ayat 27. Ya, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, itu silakan nanti dibaca artinya. Ya, intinya kita dilarang untuk bersikap boros. Boros dalam hal apa aja pokoknya. Boros dalam hal makanan, minuman ya. Kita larangan untuk tidak mubazir ya. Bersikap hemat. Kemudian
sungguhnya orang-orang yang bersikap mubazir itu adalah saudara setan dan seterusnya. Bagaimana supaya kita tidak mubazir atau tidak bersikap boros? Nah, itu nanti kalian bisa menjelaskannya. Kemudian perbedaan, kita bisa melihat perbedaan, ya. Manusia ini kan hidup selalu dalam perbedaan. Perbedaan pendapatkah, ya, perbedaan prinsipkah, dan lainnya. Tetapi kita hidup secara bersama, ya, di masyarakat. Nah, tentunya kita ya diminta agar kita bersikap bagaimana ketika kita menemui perbedaan itu. Apakah dengan adanya perbedaan itu justru kita malah gontok-gontokan, malah menjauh, atau harus seperti apa kita bersikap di dalam menghadapi perbedaan? Ya, nggak usah jojo deh. Kemarin mungkin pada Pilpres tentunya kita ada punya pilihan tersendiri. Antara saudara atau teman atau yang lainnya kita punya pilihan tersendiri. Ketika itu terjadi perbedaan, apakah kita harus bermusuhan atau kita harus jadi menjauh sehingga menimbulkan kerenggangan? Kan tentunya tidak, ya. Perbedaan tetap ada, tapi kita juga harus tetap menjaga kerukunan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar perbedaan itu bisa kita sikapi dengan baik? Nah, kalian nanti bisa memberikan jawabannya ya. Jadi itu ada esai, ya. Di situ diminta pendapatnya. Bagaimana kita bisa memberikan penjelasan ketika kita dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Demikian untuk materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa ada gambarannya ya. Dan saya berharap ini ujian bukan satu-satunya nilai ya. Keaktifan semuanya di dalam mengikuti pembelajaran saya, baik itu di Tasin maupun tugas-tugas yang harus dikerjakan, baik dikumpulkan di WA maupun di di Gform itu mohon agar dikerjakan, dikumpulkan ya. Itu untuk menambah poin dan juga menambah penilaian. Ya mudah-mudahan saya berharap nilai PA ini jangan sampai jatuh ya. Karena kan ini mempengaruhi juga. Makanya tolong banget ya keaktifan dari semuanya untuk diperhatikan. Ya, tugas-tugas yang masih belum dikelarkan maka mohon diselesaikan dengan baik. Oke, itu saja untuk saya.